kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah di mata Allah Azza wa Jalla, sehingga menambah kualitas iman kita, menambah kualitas puasa kita. Dan alhamdulillah saya terima kasih ya, pertama-tama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman Tanfidiyah PJNU jajarannya, yang karena beliau-beliau ini acara ini boleh terlaksana dengan baik. Yang keduanya, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan hidayahnya, sehingga kita masih boleh mendapati Ramadan kali ini dan mengikuti kegiatan kita yang bermanfaat kali ini. Sebelum saya buka membaca kitabnya, saya mohon kepada kesediaan jenengan semua untuk berkirim Al-Fatihah kepada Syekh An-Nawawi Al-Bantani rahmatullah alaih, dan kepada guru-guru kita, orang tua kita mungkin yang telah mendahului kita, kepada keluarga-keluarga kita, handai taulan kita. Al-Hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, kitab yang ada di depan jenengan itu adalah Kitabut Tauhid. Dan itu benar, di judulnya telah ditulis materinya adalah tentang tauhid. Dan materi tauhid ini tentunya adalah materi yang berbeda dengan ilmu kalam. Jadi kalau Anda di Turki, di Indonesia dan semisalnya, Anda menemukan sebuah dars, sebuah mata kuliah ataupun pelajaran tentang ilmu kalam, maka itu bukan tauhid. Karena kenapa? Ilmu kalam itu adalah al-ilmu yubhasu fihi adillatun naqliyah al-aqliyah al-yakiniyah wa yuqsadu biha iradatus iqamatil hujah wa daf'is subah. Ilmu kalam itu adalah ilmu yang dibahas di dalamnya tentang adilah-adilah al-aqliyah naqliyah. Jadi bukan adilah naqliyah saja, tetapi adilahnya itu berdasarkan dengan akal. Biisbatil aqaidid diniyah. Maaf saya silap tadi, ada yang kurang. Untuk meneguhkan, untuk mengisbatkan tentang akidah keagamaan kita, yang mana dengan pembahasan itu dimaksudkan untuk membantah subhat-subhat yang ada, membantah penyelewengan-penyelewengan yang ada, membantah tentang gerogokan akidah yang ada dengan dalil yang yakin, dengan dalil yang hujjah, dengan dalil yang tidak boleh seseorang manapun di muka bumi untuk mengingkarinya. Maka ilmu kalam itu dalilnya bertumpu kepada akal. Kenapa dia tidak bertumpu dengan Quran? Walaupun banyak mutakalim yang dia menggunakan Al-Quran sebagai pendukung argumentasinya, tetapi itu bukan sebuah dalil yang utama, dalil yang primer, dalil yang pokok, tapi dalil tambahan saja. Karena kenapa? Orang-orang yang di luar kita, dia tidak beriman kepada Quran, dia tidak beriman dengan sunnah misalkan, dia tidak beriman dengan apa yang kita imani. Maka kalau kita menjadikan itu sebuah dalil, itu akan ada problem di sana. Lawang Quran saja tidak beriman, misalkan orang berdebat tentang ketuhanan Allah, tentang kenabian Muhammad SAW. Kemudian kita kasih Quran, itu sesuatu yang salah. Karena kenapa? Quran sebagai kitab suci itu diterima, diimani sesudah Anda mengimani Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Kalau seandainya zaman mengimani Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, maka apa yang diimani yang dibawa Nabi Muhammad, yang disampaikan Nabi Muhammad terkait agama, itu sudah pasti benar. Nah, Quran itu adalah bagian dari apa yang disampaikan kepada Rasul SAW. Maka dia akan bulat. Nah, ini yang membedakan ilmu kalam dengan ilmu tauhid.
Kalau ilmu tauhid, dia hanya membahas apa yang Anda wajib imani, apa yang Anda wajib amalkan dalam fikih misalkan, apa yang Anda wajib imani daripada bagian ilahiyat, ketuhanan, sam'iyat, berita-berita gaib yang kita tidak bisa menjangkaunya itu lewat akal kita, misalkan perhitungan yaumul qiyamah, adanya neraka, adanya surga, macam-macam nama surga, pintu neraka, pahala dan dosa misalkan, ataupun adanya kehidupan sesudah kematian. Itu kan kita tidak bisa membuktikan itu dengan akal kita. Kita hanya membuktikan dengan as-sam'iyah, dengan sesuatu yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya sudah kita patuh. Dan an-nubuwat, tentang kenabian. Nah, ilmu tauhid itu hanya membahas tentang itu. Gitu loh. Dia bukan digunakan untuk sebagai alat untuk mengkokohkan agama, untuk berdakwah, untuk menegakkan hujah-hujah agama kepada orang-orang yang berbeda agama dengan kita, tapi dia hanya digunakan untuk memperkokoh keimanan internal orang-orang Islam. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab ini, beliau tidak pernah menyebut istilah kalam sebagai ilmu dan istilah tauhid. Beliau hanya menyebutnya sebagai umum, sebagai al-aqidah, apa-apa yang kita harus yakini, kita imani. Walaupun dia sama dengan tauhid sebetulnya. Nah, kita baca saja kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Al-Munfaridi yang Maha Esa, bi'idami wal ijad, dengan mengadakan, dengan mematikan, dengan meniadakan makhluk, wal ijadi, dan menciptakan makhluk. Al-Munazzah yang Maha Suci Allah Azza wa Jalla. Anin naqaisi, daripada kekurangan-kekurangan. Wal asbahi, dan penyerupaan-penyerupaan. Wal andad, dan bilangan-bilangan yang sama. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, al-mukhalif lil kainat, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala itu berbeda dengan makhluknya, al-baqi, yang maha kekal, wa kulli man indahu halik minal makhluqat, Allah Tabaraka wa Ta'ala yang berbeda dengan segala sesuatu yang akan celaka, yang akan musnah, yang dia boleh hilang daripada makhluk-makhluknya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulahu, sayyidana Muhammadan rasuluhu as-sadiqu al-amin. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul Allah, as-sadiq, yang mana mereka yang mempunyai sifat sadiq, al-amin, yang dipercaya, du madadil lagi fi kullihin, yang mempunyai madad. Madad itu sesuatu energi. Jadi nanti kalau sampean belajar filsafat, belajar ilmu kalam dan semisalnya, terutama filsafat yang dari Iran, yang dari orang-orang Syiah, itu istilah-istilah madad ini sering digunakan. Namanya itu ada teori yang namanya ta'alluqul imdad. Ta'alluqul imdad itu bahwasanya teori itu mengatakan bahwasanya kita hidup ini berdasarkan suplai energi dari Allah. Yang mana ketika energi itu terputus, maka kita mati. Gitu. Makanya kematian itu dikatakan bahwasanya qat'u ta'alluqil imdad. Terputusnya madad dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu diartikan mati. Tentunya hal itu teori itu ada karena untuk berbeda dengan orang-orang batiniah ketika itu, yang dia mengartikan bahwasanya sebetulnya kematian itu adalah sesuatu yang tidak ada. Nah, itu panjang pembahasannya ya. Sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat dan salam terlimpahkan, salatan wa salaman, fadluhuma mitrorun,
yang mana keutamaan daripada salawat dan salam itu midror, yaitu terpusat, yaitu meruncing. Wa ala alihi wa sahbihi, dan kepada para sahabat keluarga Nabi dan para sahabat Nabi, wa tabi'in, dan kepada para tabi'in, ila yaumil qaror, sampai daripada hari ketetapan, maksudnya hari kiamat. Nah, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, beliau menjelaskan muqaddimah ini dengan bahasa-bahasa yang sudah disinggung untuk pembahasan sesudahnya. Dengan bahasa-bahasa yang dia itu bahasa itu berbahu bahasa dalam pembahasan ilmu akidah. Misalkan, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang esa, yang mewujudkan dan yang meniadakan makhluknya, yang maha suci dari segala sesuatu kekurangan dan keserupaan. Nah, itu kan bahasa-bahasa yang biasa di pembahasan-pembahasan ataupun bahasa-bahasa yang biasa digunakan oleh ulama ahli tauhid ketika dia mengajarkan tauhid. Syekh Nawawi itu dalam muqaddimah dia sudah menggunakan bahasa yang seperti itu. Nah, perbuatan seperti itu di dalam para ulama dikatakan sebagai bara'atul istihlal. Artinya apa? Seorang ulama itu, makanya kan kalau kitab-kitab yang ditulis zaman dulu itu pasti ada kitab, hasiah, sarah, kan pasti begitu tuh, sampai berjilid-jilid itu kan, sampai 20 jilid, sampai berpuluh-puluh jilid, pasti ada itu. Ada kitab, ada hasiah, ada syarah. Kenapa? Karena kata-kata yang mereka gunakan itu bukan sebagai hanya syukur kata-kata saja, tapi bahasa-bahasa yang mengarah kepada ilmu itu, mengarah kepada pembaca ini atau pembelajar atau membaca kitab saya ini akan dibawa kemana. Nah, jadi nggak heran kalau ulama dulu itu bahasanya tuh disarai, kitabnya tuh disarai, ditulis, disarahi, kemudian diberi komentar-komentar oleh ulama yang sesudahnya, walaupun kitabnya tipis. Amma ba'du, adapun sesudahnya, fayaqulu, maka berkata, siapa katsirud dunub, orang-orang yang banyak dosanya, wal masawi, dan yang sama aja, Muhammad, nah, rupani Muhammad, kalau orang Jawa ngerti kan, Muhammad Nawawi Al-Jawi. Hada syarhun, ini adalah sebuah penjelasan, alamandumati, terhadap bait yang aku tulis, bait syair yang aku tulis, fi tauhidi, dalam ilmu tauhid, bukan dalam ilmu kalam. Jadi nanti Anda akan jarang menemukan perdebatan di sini. Sama itu yang mana saya ini sudah menamakan, saya ini menamakan kitab ini Nahjatul Jayyidah, sebuah metode yang baik. Lihilil alfadhi, untuk mengurai lafat-lafat. Nadom namanya nukawatil akidah, tapi nukawatil akidah itu maknanya sendiri adalah kemurnian agama, akidah. Ja'ala, semoga Allah ja'alahu Allah, semoga Allah Ta'ala menjadikan akan kitabku ini atau amaliyahku ini khalisan, sebagai akan niat saya ini khalison, ikhlas, liwajhihi ta'ala, berharap kepada wajah Allah Ta'ala, berharap kepada pahala magfirah ataupun berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala nanti di yaumil kiamah. Wa nafi'an, dan semoga amal saya ini, penulisan kitab ini bermanfaat, liman yastagilu, bagi orang-orang yang mempelajari, liman yastagilu bi ta'allumihi wa ta'limi, bagi orang-orang yang belajar dan mengajari kitab ini. Wallaha, dan kepada Allah, as'alu, aku memohon, wa binabihi, dan beliau bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayakfiroli, akan
agar supaya Allah Tabaraka wa Ta'ala menyediakan ampunannya untukku, wali walidi, dan kepada kedua orang tua saya, wali ahbabi, dan kepada orang-orang yang mencintai saya. Wahah ana, dan di sini saya jadi asra'u fil maksudi. Nah, beliau dengan kata-kata ha ana, dan saya tuh sekarang di sini udah nggak usah ngomong panjang, ya kan? Kata Imam Nawawi nggak usah bertele-tele lagi, gitu. Fa'akulu, maka gini saja saya ngomong. Wa 'alallahi, dan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala tawakkul, aku bertawakal. Fi i'anatil itmami, di dalam perampungan kitab ini, wasawabi, dan di dalam kebenaran, di dalam. Jadi setelah beliau menyusun kitab ini, sudah, jangan, saya nggak akan memperpanjang mukadimah ini. Saya memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk menyempurnakan kitab ini. Artinya Imam Nawawi itu memasrahkan kepada Allah apakah kitabku ini akan manfaat dan wasawabi, dan kepada kebenaran. Kalau seandainya saya silap, saya salah, saya keliru dalam ketikan, dalam pemikiran ketika menyusun kitab ini, maka aku serahkan semua pada Allah, kata Imam Nawawi. Innahu, sesungguhnya Allah Ta'ala khairu marju, sebaik-baik yang diharapkan, wa ma'mulin, dan yang diangankan, yang dicita-citakan, wa akrami maksudi wa mas'ul, dan yang paling mulia daripada tujuan dan tanggung dan cita-cita ialah Allah Azza wa Jalla. Kemudian Imam Nawawi membuka kitabnya lagi dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ai andimu wa inna ma lam ya'ti nadim bitasmiyah natman li'annahu khilafal aula. Nah, tujuannya kenapa? Ini kan sebagai sebuah sarah, sebagai sebuah penjelasan daripada kitab itu. Tetapi dalam asalnya Imam Nawawi Al-Bantani tidak memulai nadhamnya itu dengan bismillah. Kenapa nadham ini dia tidak dimulai dengan bismillah? Karena khilaful aula, yaitu adalah sebuah perkara yang makruh. Jadi kenapa dia makruh? Karena agar supaya tidak serupa antara kalam dengan antara syair dengan Quran. Jadi memulai membaca syair, memulai membaca nadham, memulai membaca lagu dengan bismillah itu dimakruhkan. Alhamdulillah, ya bermula segala puji lillahi, bagi Allah. Alladzi tawahhada, yang mana mempunyai sifat keesahan ataupun yang esa. Apa nih esa? Datan, zatnya. Wa ausofan, dan sifatnya. Fakada ijatan, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala itu esa pula di dalam menciptakan makhluknya. Ai asifahu ta'ala, yaitu aku nih dalam nadham ini mensifati Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika saya mengucapkan alhamdulillah, aku nih tak sifat kepada Allah Azza wa Jalla bijami'il kamalah, daripada semua kesempurnaan yang dipikirkan manusia ataupun yang tak sempat dipikirkan oleh manusia, ataupun kesempurnaan yang lebih tepatnya allati wasafa biha nafsahu, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala itu telah mensifati dirinya sendiri di Quran. Aisu wasafa wa iftataha an-nadim kitaba bi basmalah bilhamdillah, dan seorang nadim membuka kitabnya itu dengan bismillah. Syair ini syarah ini dibuka dengan alhamdulillah, dibuka dengan bismillah, karena mengikuti dengan kitab Allah Tabaraka wa Ta'ala dan sunnah para nabi. Summa sholatu, dan kemudian sholawat, wassalamu, dan salam lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Nawawi Al-Bantani dia tak lupa menyebut di dalamnya sholawat dan salam.
untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam sholawat itu ada keberkahan yang banyak. Bahkan satu-satunya Nabi yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala itu bersolawat atasnya, dalam makna kata itu memberikan rahmat atas dia, adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena ada ayat Inna Allaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi, maka selayaknya Nabi Muhammad itu disebut sebagai makhluk yang paling mulia. Dalam Jawahirut Tauhid itu dikatakan bahwasanya sebaik-baik makhluk itu adalah Nabi Muhammad SAW. Wamil anisikaki, dan kamu ini nggak usah ngereken orang-orang, nggak usah ngereken orang-orang yang menolak itu semua, karena memang dinaskan oleh Quranul Karim Azza wa Jalla. Maksudnya orang-orang mukmin. Kan banyak orang-orang Muslim yang dia itu tidak mengindahkan, bahkan melecehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan. Wa ba'du, dan sesudahnya, fadzim wa takid bil qalbi. Wa ba'du, dan sesudah saya berkata tentang alhamdulillah, tentang sholawat, fadzim, maka muni yakinilah, mantapkanlah dalam hatimu makna syahadatain lillahi walin nabi, akan dua makna kalimah syahadah daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan syahadah untuk Nabi, yaitu awal wajibul alal mukallaf, sesuatu yang awal diwajibkan atas mukallaf, ikut ta'allumu kalimatai syahadatin, yaitu belajar dua kalimat syahadah. Jadi orang-orang yang ketika umurnya itu, kalau yang cewek itu sudah menstruasi, sudah haid, ataupun yang laki-laki itu kurang lebih sudah keluar mani, ataupun paling pol itu umur 15 tahun, walaupun dia tidak punya tanda-tanda akhir balik di dalamnya, dia tidak mengalami proses akhir balik sebagaimana manusia pada umumnya, tapi ketika dia sudah masuk umur 15 tahun, maka kan dia sudah dianggap akhir balik di dalam ilmu. Salah memberikan kewajiban yang paling utama bukan sholat, kewajiban yang paling utama bukan zakat, tetapi ta'allum kalimat syahadat. Seorang mukallaf itu haruslah belajar untuk ta'allum kalimat syahadah, untuk mempelajari, mengetahui, mengilmuni akan makna kalimat syahadah dan memahami maknanya. Wa huwa qaulu, dan kalimat syahadah itu adalah ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, wa yakfi ayyusaddiqa subutal uluhiyah lillah wa intifaiha an ghairillahi ta'ala. Dan cukup ketika Anda dengan beriman, mengimani kalimat syahadah itu, dengan meneguhkan, dengan menetapkan adanya ketuhanan pada Allah, wasubuti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kenabian terakhir kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihaisu ya'taqid dalik jasman min khairi ikhtilati raibin wal ittirabi nafsi. Sekiranya dengan keyakinan itu, seorang itu meyakini jasman dengan kokoh, dengan tegas, dengan beneran di dalam hatinya, min gairi ikhtilaji raibin, dengan tanpa keraguan, wa ittirabi, dan tanpa gangguan-gangguan nafsi yang ada pada dirinya. Waqad yahsulu dzalika bimujarrati taklid. Dan iman itu, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, karena ini kitab tauhid, dia bukan kitab kalam. Kitab tauhid, iman itu bukan kitab kalam. Kalau kitab kalam jenengan disuruh berperang,
dalam artian tidak dikasih dalil-dalil, ini loh akidah kamu yang benar gitu. Kalau ada orang ngomong kayak gini gimana? Ya, maka jawabannya begini. Kalau ada orang yang ngomong kayak gini gimana? Maka kelirunya di sini. Tapi kalau kitab tauhid tidak, kamu itu harus mengimani Allah Tabaraka wa Ta'ala itu wahdaniyah, idam, baqo, wujud, dan semisalnya. Itu saja, tanpa ada dalilnya. Makanya yakfi wa yahsulu dalika bimujarradi taklid. Iman itu boleh, iman itu bisa, iman itu dianggap dengan hanya taklid. Nah, walaupun orang-orang yang taklid, kalau kata Imam Laqani, dia kata itkullu man qallada fi tauhidi imanuhu lam yakhlu anit tardidi. Kalau orang itu imannya taklid, taklid itu apa sih? Taklid itu Anda itu mengikuti sesuatu, syukur melok, hanya ikut-ikutan saja tanpa tahu dalilnya. Kalau orang sudah tahu dalilnya, walaupun ya dia itu tidak dalam level muntahi, walaupun dia itu tidak dalam level yang dia itu tidak bisa menjabarkan dalil itu, dia tidak bisa membela dalil itu dan semisalnya. Tapi ketika Anda sudah tahu dalil, maka Anda sudah lepas dari bentuk taklid. Taklid itu imannya orang-orang muqallid. Taklid itu adalah Anda itu mengikuti sesuatu itu tanpa tahu dalil. Seperti dengan sholat nih, Anda sholat, imam baca Fatihah, terus sama secara otomatis tanpa tahu dalil, tanpa tahu apa, jenengan ngomong amin, itu taklid. Dan di dalam imannya orang-orang yang taklid itu ada 3 qaul sebetulnya. Pendapat ulama yang pertama mengatakan bahwasanya imannya orang-orang yang taklid itu tidak sah. Kenapa dia tidak sah? Gitu. Ya karena apa artinya iman yang dia tanpa difikirkan? Apa artinya iman yang dia itu tanpa dipelajari? Ini itu bukan hanya menyangkut kebaikan hidup sampean saja di dunia, tapi yang iman ini adalah menyangkut bagaimana Anda setelah mati, bagaimana muamalah sampean. Ya, kalau seandainya saya ada wanita non muslim, ada wanita muslim nikah dengan yang berbeda iman, maka tidak boleh. Ya, berarti kan iman itu sesuatu yang penting. Kok bisa-bisanya kamu taklid, kata ulama ini. Kemudian kata kaul yang kedua, taklid itu yakfi mutlaqan. Taklid itu adalah cukup apa? Ya sudah, bisa imannya orang yang taklid itu. Ketika jenengan lahir, kemudian Anda terlahir dari orang Islam, tanpa Anda belajar tauhid, tanpa Anda belajar apapun, pokoknya sampean itu beragama yang mengikuti orang-orang sekitar Anda. Orang-orang sholat ya sholat, orang-orang makan ya makan, orang-orang puasa ya puasa, orang bilang Allah Ta'ala Esa ya Esa, oh dengar adzan ya adzan, ya sudah pokok gitu saja. Itu cukup. Dan Imam Nawawi Al-Bantani itu mengikuti pendapat itu. Ya, karena kenapa kalau mengikuti pendapat yang kedua? Dan ini sesuatu yang bukan berarti setelah Anda mengetahui ini Anda kemudian ngomong, wah kamu taklid, kamu kafir menurut ini, kamu taklid, kamu enggak. Bukan itu. Tapi sesuatu yang di dunia kalau orang itu lahir daripada pasangan muslim, hidup di lingkungan muslim, walaupun tidak pernah menampakkan keislamannya, maka dia dihukumi muslim. Makna kata apa? Jaro alaihi ahkamul Islam. Kalau jenengan mati ya dikafani. Kalau jenengan ngarani jawab salam ya saya jawab salamnya. Kalau jenengan nyembelih ya tak makan sembelihannya. Kalau sampean mau nikah dengan anak orang lain yang Islam ya tak nikahkan. Anda bapak Anda wafat misalkan, ya Anda dapat warisan. Kalau walaupun yang Islam sampean itu hanya sebatas ada di KTP. Tapi
dari sisi nantinya dengan selamat atau tidak di akhirat, Anda akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Iman apa yang Anda lakukan di dunia itu dianggap atau tidak oleh Tuhan. Nah, itu dari segi itu. Gitu loh. Sahnya atau tidaknya imannya seorang mukallid itu pembahasan dari segi itu. Bukan berarti kemudian lantas kita itu mengkafirkan orang ataupun kita ragu-ragu terhadap apa yang terhadap kita sekarang. Saya ini iman dari umur 0 sampai umur sekarang, saya itu tidak pernah sama sekali memikirkan tentang Allah. Saya tidak pernah membahas bahasan-bahasan akidah. Berarti iman saya taklid. Saya ikut-ikut aja. Nah, kalau iman saya taklid, apa yang saya lakukan dari dulu sampai sekarang sia-sia. Tidak seperti itu. Nah, kemudian pendapat yang ketiga dari taklid itu dikatakan bahwasanya imannya orang taklid itu sah, tapi dia berdosa. Berdosanya apa? Karena dia meninggalkan belajar. Karena dia tidak mau tahu, dia nggak peduli terhadap keimanan dia. Karena kan orang yang tidak mempunyai pandangan, orang yang tidak mempunyai pandangan itu kalau dia tidak cuek, namanya orang cuek itu kan pasti ya sudah, gitu. Cuek, kemudian apatis, kemudian dia apatis, kemudian dia nggak peduli, gitu. Kan itu. Coba ketika misalkan ada suatu kasus misalkan di mana lah ya, ya kamu cari kasus-kasus apa gitu, yang ada di sini misalkan. Ini gimana menurut kamu misalkan kalau seandainya misalkan di Turki ini ya menurut saya harga pada naik misalkan. Orang kan kalau saya dan orang-orang Indonesia kan dia nggak peduli terhadap itu. Ya, yang penting kiriman saya lancar dan cukup, selesai kan. Ya Anda berarti kan cuek. Beda dengan orang-orang yang merasakan dampak itu tadi. Orang akan mencari, akan demo, akan protes dan semisal. Nah, sama dengan iman tadi. Kalau kamu taklid menurut pendapat ulama yang pertama tadi, kalau kamu taklid dalam iman kamu, maka berarti kamu itu cuek terhadap agama kamu. Loh, kalau seandainya sampean cuek, maka pantas nggak sih kamu itu diganjar dengan surga? Pantas nggak sih kamu itu diganjar dengan ganjaran orang-orang mukmin? Nah, kalau menurut pendapat yang kuat, pendapat yang ketiga bahwasanya taklid itu boleh, tapi karena orang itu berdosa, tapi dia itu sah imannya seorang mukallid dan dia akan diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla karena beriman. Saking baiknya Allah tabaraka wa taala. Bahkan dalam hadis itu dikatakan fa innallaha yuharrimu 'alan nar. Tuhan itu mengharamkan neraka. Man qala la ilaha illallah. Barang siapa yang berucap, yang berkata la ilaha illallah, yabtagi bidzalika wajh Allah. Yang mana dia mengucapkan la ilaha illallah tadi itu dalam rangka mengharap ridho Tuhan. Diganjar. Bahkan Imam Al-Laqani dia itu membuat revolusi yang baru tentang makna orang-orang yang mukallid itu, bahwasanya kalau kamu pernah dengar qul huwallahu ahad misalkan, Allah itu esa. Kenapa kalau Allah nggak esa terus kenapa Allah itu harus esa? Kalau Allah nggak esa, nanti dunianya akan berantakan kalau ada dua Tuhan. Karena ada dua Tuhan itu pasti akan ada kehendak. Nah, kalau dua kehendak yang namanya dua kehendak itu pasti akan ada dua kemungkinan. Dua kehendak itu sepakat satu sama lain ataupun satu sama lain nggak sepakat. Kalau satu sama lain nggak sepakat, maka dunia nggak akan jadi. Satu sepakat di selatan, satu sepakat nggak di selatan. Tapi kalau satu sama lain itu saling menyepakati, maka kekuasaan antara satu sama lain itu terbatas. Berarti kan Anda terikat oleh kesepakatan yang Anda buat dengan pihak lain. Nah, kalau orang sudah pernah dengar yang kayak gitu itu, maka kata Imam Al-Laqani,
dia itu tidak bisa dikatakan sebagai muqallid. Makanya di dalam Zawahirut Tauhid dikatakan waqala in yadzam biqauli ghairi, dan kalau seandainya seseorang itu mantap, seseorang itu tahu, seseorang itu beriman dengan ucapan orang lain, dia ngerti dalil daripada orang lain, kafar. Dia cukup wa illam yazal minat tardidi, walaupun dalam keimanan dia itu masih mungkin akan adanya gangguan-gangguan. Nah, walaupun tidak semua ya, tidak semua di taklid itu ini bahasan iman. Jangan semangat untuk tidak taklid itu melebar kemana-mana. Karena mau gak mau memang pencarian itu mengasyikkan. Tapi suatu saat orang-orang itu butuh sandaran yang tenang. Gak mungkin Anda akan mencari segala sesuatu di dunia ini. Gak akan cukup umur sampai. Ya contohnya Ramadan inilah. Kita itu Ramadan itu ya kita juga nggak tahu itu kenapa kita harus puasa sekarang. Yang jelas Dianet sudah memutuskan sekarang, kita nggak tahu metodenya apa, anunya apa. Kita nggak punya kesempatan, nggak punya waktu untuk mempelajari itu, tapi kita berpuasa. Nah ini contoh taklid. Tapi kalau dalam iman, ya kaulnya itu tadi. Bihaisula burhana, sekiranya tidak ada burhan, kata Imam Nawawi selanjutnya. Awal wajib an-nafi' fid darain, yaitu pertama kali perkara yang nafi', yang bermanfaat. Nah, fid darain ini dalam dua negeri, dunia dan akhirat. Itu adalah an-nutqu bi kalimat tauhid. Anda mengucapkan kalimat syahadah. Karena dengan ucapan kalimat syahadah ini ya, Anda akan selamat dunia dan akhirat. Anda akan diberikan hak-hak Anda sebagai hak seorang muslim. Ma'atasdiki, bersama dengan tasdik, pembenaran, bimat mumiha, terhadap apa yang terkandung dalam kalimat syahadah. Kama qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata li Mu'adin, kepada Mu'ad, lama ba'asahu, nalikane ngutus sapa nabi hu ing Mu'ad ila Yamanin, kepada negeri Yaman. Annaka taqaddama ala qaumi, au annaka taqaddamu ala qaumi, kamu ini akan datang ala qaumin, kepada sebuah kaum, min ahlil kitab, daripada ahli kitab. Ini sebutan penghormatan, ya juga pelecehan kepada orang-orang yang diberi kitab, orang-orang agama Abrahamik selain Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Falyakun, maka hendaklah awwalama tad'uhum, perkara-perkara yang kamu seru kepada mereka, ila anna ila yuwahhidu waha, agar supaya mereka itu mengesahkan Allah tabaraka wa taala. Wa fi riwayah ila ibadatillah, dan di dalam riwayat lain ila ibadatillah, kepada ibadah kepada Allah. Jadi dalam riwayah Nabi itu pertama mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya ya Mu'ad, kamu itu pertama kali, kamu itu nanti akan ketemu sama orang-orang ahli kitab. Maka pertama kali materi yang harus kamu sampaikan itu adalah materi tentang mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Dalam suatu riwayat materi tentang bagaimana menghamba kepada Allah. Nah, kalau ibadatillah itu sudah umum. Syariat, tauhid dan fikih. Faida arrofu, kalau seandainya mereka sudah kenal Allah, Allah ikan Allah, fahbir, maka hendaklah kamu mengajari mereka. Anna Allah Ta'ala qad farada alaihi, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala itu mewajibkan atas mereka. Komsa solawatin, akan 5 solawat. Qala, berkata ba'duhum, sebagian
itu adalah bil ma'rifah, dengan kenal. Wal ikrari, dan mengikrarkan. Wa tawaiyah, dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Indah. Sampai di situ. Ini sampai jam berapa ya Mas moderator? Kalau seandainya saya masih punya waktu, saya terusin. Tapi kalau enggak ya monggo. Untuk sesi tanya jawabnya ya silahkan, monggo gimana diatur enak. Untuk waktu pengajian sudah mencapai batas waktu, Gus. Hanya 45 menit. Mungkin sekarang monggo. sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada yang tanya. Yang gampang-gampang aja. Silakan yang ingin bertanya untuk menyalakan mikrofonnya dan langsung bertanya. Mungkin tidak ada yang bertanya, Gus. Boleh ditutup aja, Gus, pengajiannya. Baik, saya tutup ya. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya tutup pengajiannya. Makasih sudah hadir di sini ya. Monggo saya serahkan ke moderator gimana nutupnya nanti terus saja. Baik. Terima kasih kepada Al-Ustadz Muhammad Agayuda yang telah memberikan sebagian ilmunya kepada kita. Baik, untuk sesi pengajian selanjutnya akan kita lanjutkan pada hari Senin. Karena besok ada pengajian, sedikit informasi bahwa besok ada pengajian dari KBRI yang akan diisi oleh Habib Hussein Jafar Assegaf. Mungkin untuk sesi pada sore hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam sesi sore hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sedikit informasi, ada kultum juga sore ini setiap hari di Instagram PCNU Turki, sekitar 10 menit sebelum berbuka. Jangan lupa ditonton teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.